Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di channel 101 Kisah Nyata. Di sini, kami akan membagikan kisah-kisah inspiratif, penuh makna, dan diangkat dari kehidupan nyata. Setiap cerita hadir untuk memberikan pelajaran, motivasi, serta membuka mata hati kita tentang arti kehidupan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan kisah menarik berikutnya. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah luas dan hutan bambu, hiduplah seorang anak yatim bernama Arga. Umurnya baru 9 tahun, tubuhnya kurus, kulitnya agak gelap terbakar matahari, dan matanya besar penuh rasa ingin tahu. Sejak lahir, Arga sudah tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua. Ayahnya meninggal ketika ia masih bayi, sementara ibunya meninggalkan dunia ini saat Arga berusia 5 tahun. Sejak saat itu, hidupnya berpindah ke sebuah panti asuhan sederhana yang dikelola oleh seorang ibu pengurus yang sudah tua. Panti asuhan tempat Arga tinggal tidak besar, hanya sebuah rumah dengan cat dinding yang mulai pudar. Atapnya sering bocor kalau hujan turun, dan kasurnya sudah tipis, sehingga anak-anak harus tidur berdesakan. Walaupun sederhana, panti itu menjadi rumah bagi beberapa anak yatim lain yang seumuran dengan Arga. Namun, meskipun mereka tinggal bersama, Arga sering merasa berbeda. Anak-anak lain biasanya bermain ramai-ramai. Mereka suka bermain bola di lapangan, bermain layang-layang, atau bercanda sambil berlari di halaman. Arga jarang ikut. Ia lebih suka menyendiri, berjalan-jalan mengelilingi desa, atau duduk di bawah pohon sambil memperhatikan langit. Ada sesuatu dalam dirinya yang selalu mendorong untuk mencari hal-hal yang orang lain anggap sepele. Ia senang memperhatikan detail kecil, seperti semut yang berjalan membawa makanan, atau burung yang bersarang di atap rumah. Arga juga sering dianggap aneh oleh teman-temannya. Mereka bilang, Arga terlalu suka mendengarkan cerita-cerita orang dewasa, terlalu sering bertanya hal-hal yang tidak penting, dan suka pergi ke tempat yang menurut orang menakutkan. Salah satunya adalah rumah tua di ujung desa. Rumah tua itu berdiri sendirian di tengah pekarangan yang dipenuhi rumput liar. Pohon-pohon besar tumbuh di sekitarnya, membuat suasana tampak suram bahkan di siang hari. Jendela-jendelanya berdebu, kacanya pecah di beberapa bagian, dan cat dindingnya sudah terkelupas dimakan waktu. Tidak ada yang berani mendekat, karena orang-orang desa percaya rumah itu berhantu. Mereka mengatakan, malam-malam tertentu terdengar suara perempuan menangis, suara langkah kaki di lantai kayu, dan bisikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Bagi anak-anak lain di panti, rumah itu adalah tempat yang harus dihindari. Mereka bahkan sering menakut-nakuti satu sama lain dengan cerita tentang hantu di dalam rumah tua itu. Namun bagi Arga, rumah itu adalah misteri yang membuatnya penasaran. Ia merasa ada sesuatu di balik dinding kusam dan jendela retak itu. Sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Setiap kali lewat, Arga selalu berhenti sejenak. Ia memperhatikan dengan penuh rasa ingin tahu. Seolah-olah rumah itu sedang berbicara kepadanya. Ada perasaan aneh dalam hati Arga, seperti sebuah panggilan. Meski ia takut, ada rasa ingin tahu yang jauh lebih besar. Sehari-hari, setelah pulang sekolah dan membantu membersihkan panti, Arga sering berjalan ke arah rumah tua itu. Awalnya, ia hanya duduk di pagar bambu yang sudah hampir roboh, sambil memandangi halaman luas dengan rumput setinggi lutut. Ia memperhatikan burung gagak yang hinggap di atap, atau capung yang terbang berkelompok di dekat genangan air. Dari kejauhan, rumah itu tampak sunyi. Tapi ada kalanya Arga merasa rumah itu hidup. Arga sering berpikir, mengapa rumah itu dibiarkan kosong? Mengapa tidak ada yang mau menempatinya? Bukankah akan lebih baik jika ada keluarga yang tinggal, membersihkan pekarangan, dan membuat suasana kembali hidup? Namun setiap kali ia bertanya pada orang dewasa, jawabannya selalu sama. Rumah itu angker. Rumah itu sudah tidak layak huni. Rumah itu bukan tempat untuk anak-anak. Namun Arga tidak puas dengan jawaban itu. Ia merasa orang-orang dewasa terlalu cepat menutup mata. Baginya rumah tua itu adalah teka-teki. Dan ia selalu suka pada teka-teki. Ada sebuah sore yang tidak akan pernah ia lupakan. Saat itu, langit sedang berwarna oranye keemasan. Matahari perlahan turun di balik bukit, dan suara jangkrik mulai terdengar dari semak-semak. Arga berjalan sendirian melewati jalan kecil yang mengarah ke rumah tua. Udara sore terasa lembut, tapi ada hawa dingin aneh yang menyelimuti ketika ia semakin dekat. Langkah kecilnya berhenti di depan pintu pagar yang sudah berkarat. Ia berdiri memandangi bangunan itu cukup lama. Di dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang berbeda sore itu.
Rumah tua itu tampak lebih gelap dari biasanya, lebih sunyi dan lebih menekan. Jantung Arga berdegup sedikit lebih cepat, tapi rasa penasarannya mendorongnya untuk tetap berdiri di sana. Saat ia hendak berbalik untuk pulang, tiba-tiba terdengar suara lirih. Sangat pelan, hampir seperti bisikan tertiup angin. "Tolong!" Arga tertegun. Ia memandang ke sekitar, tapi tidak ada seorang pun. Hanya pohon bambu yang bergoyang perlahan. Ia menelan ludah, kakinya terasa lemas. Lalu suara itu terdengar lagi. Kali ini sedikit lebih jelas. "Tolong aku." Suara itu berasal dari dalam rumah tua. Hati Arga berdebar keras. Di satu sisi, ia takut luar biasa. Ia hanyalah seorang anak kecil, sendirian, berdiri di depan rumah yang selama ini dianggap berhantu. Namun di sisi lain ada sesuatu yang menuntunnya. Pintu kayu itu terbuka dengan suara berderit panjang, seperti keluhan bangunan yang sudah terlalu lama ditinggalkan. Arga berdiri di ambang pintu. Napasnya tersengal karena jantungnya berdetak begitu kencang. Bau apek bercampur debu menyeruak, menusuk hidungnya, membuat ia ingin batuk. Cahaya sore masuk melalui celah-celah jendela yang pecah, menyorot partikel debu yang beterbangan, berkilauan seperti butiran emas di udara. Langkah kecil Arga ragu-ragu melangkah masuk. Lantai papan yang diinjaknya mengeluarkan suara renyah, retak, dan berdecit. Suara itu menggema ke seluruh ruangan kosong, membuat kesunyian semakin terasa mencekam. Setiap derap kakinya terdengar jelas, seakan ada orang lain yang berjalan bersamanya. Arga menelan ludah, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia hanya sendirian. Namun rasa dingin menjalar dari ujung kaki sampai ke punggung, membuat bulu kuduknya berdiri. Tangannya sedikit bergetar, tapi ia terus melangkah. Ruangan pertama yang ia masuki adalah ruang tamu. Dindingnya kusam, catnya mengelupas, dan beberapa bagian penuh dengan jamur hijau kehitaman. Di sudut ruangan, ada kursi kayu tua yang salah satu kakinya patah, dibiarkan miring seolah menunggu seseorang duduk kembali. Meja kecil di sampingnya dipenuhi debu tebal. Semua itu terlihat seperti potongan masa lalu yang terhenti begitu saja. Arga berhenti sejenak. Ia menajamkan pendengarannya. Pada awalnya, hanya terdengar suara angin yang masuk melalui celah jendela. Namun tiba-tiba suara lirih itu terdengar lagi. "Tolong!" Arga terlonjak. Matanya membelalak, tubuhnya kaku. Suara itu jelas, meski seakan berasal dari kejauhan. Ia berputar mencoba mencari arah sumber suara. "Tolong aku!" Kali ini lebih jelas menggema di dalam ruang kosong itu. Suara seorang perempuan, lirih, penuh kesedihan, seolah berasal dari dinding-dinding yang lapuk. Arga merasakan kakinya lemas, tapi rasa penasarannya jauh lebih kuat daripada ketakutannya. Ia melangkah lebih dalam, menuju lorong gelap yang menghubungkan ruang tamu dengan ruangan lain. Setiap langkah membuat udara semakin dingin, seperti ada sesuatu yang tidak terlihat sedang mengawasinya dari kegelapan. Lorong itu panjang, dipenuhi pintu-pintu yang tertutup rapat. Cat pintu mengelupas, gagangnya berkarat. Arga menyentuh salah satu pintu dengan hati-hati, namun ia ragu untuk membukanya. Ia terus berjalan, mengikuti suara lirih itu, yang seakan memanggil dari arah ruangan paling ujung. Sesampainya di ruangan itu, Arga berhenti di depan pintu yang lebih besar daripada pintu lainnya. Pintu itu retak, dan ada lubang kecil di bagian bawah yang memperlihatkan sedikit cahaya remang dari dalam. Dengan tangan gemetar, Arga mendorongnya perlahan. Ruangan itu lebih luas daripada ruangan lain. Cahaya sore yang masuk melalui jendela pecah memantul di lantai papan yang kotor. Di sana, Arga melihat sesuatu yang membuatnya tercekat. Di lantai, tepat di tengah ruangan, ada noda merah kecoklatan yang mengering. Ukurannya cukup besar, seakan pernah ada sesuatu yang jatuh dan mengalir di sana. Arga tidak pernah melihat darah sebanyak itu, tapi nalurinya tahu persis bahwa noda itu adalah darah. Napasnya tercekat, tenggorokannya terasa kering. Ia mundur satu langkah, ingin lari keluar, tapi matanya menangkap sesuatu di sisi pintu. Di kusen kayu, tersangkut sebuah syal robek. Warnanya sudah kusam, tapi jelas ada sisa noda merah di ujungnya. Dengan hati-hati, Arga meraihnya. Tangannya gemetar saat menyentuh kain itu. Ia memperhatikan ujung syal tersebut. Ada sesuatu yang dijahit dengan benang halus. Huruf kecil berinisial khas Arga, tidak tahu siapa pemiliknya, tapi ia yakin benda ini penting. Matanya tak berkedip, memandangi huruf itu berulang-ulang. Baginya, syal itu bukan sekadar kain, melainkan potongan dari sebuah kisah besar yang tersembunyi di balik rumah tua ini. Ketika ia sedang memegang syal itu, tiba-tiba suasana di ruangan berubah. Udara semakin dingin, sunyi semakin pekat.
Suara lirih yang tadi ia dengar kini lenyap, menghilang seakan tidak pernah ada. Yang tersisa hanyalah jantung Arga yang berdetak keras, berpacu dengan rasa takut dan bingung. Arga mundur perlahan, memeluk syal itu di dadanya. Ia tahu, apa yang ditemukannya tidak boleh diabaikan. Tapi ia juga sadar, dirinya baru saja memasuki sesuatu yang jauh lebih besar daripada keberaniannya sebagai seorang anak berusia 9 tahun. Dalam langkah-langkah kecil yang penuh keraguan, Arga keluar dari ruangan itu. Setiap sudut rumah tua kini terasa lebih menekan, seakan menyimpan rahasia yang tidak boleh dibongkar. Namun di tangannya kini ada kunci. Syal dengan inisial HS menjadi saksi bisu dari suara misterius yang ia dengar. Arga tidak tahu apakah suara itu benar-benar milik seseorang yang meminta tolong atau hanya gema masa lalu yang tertinggal di dalam rumah tua. Yang jelas, sore itu ia pulang dengan pikiran penuh pertanyaan dan sebuah rasa yang tidak bisa ia jelaskan. Bahwa ia baru saja membuka pintu menuju sebuah misteri gelap yang belum terselesaikan. Malam itu Arga pulang ke panti dengan langkah terburu-buru. Syal robek yang ia temukan dari rumah tua itu digenggam erat di tangannya, seakan ia takut benda itu hilang. Jantungnya masih berdegup kencang, wajahnya pucat, dan kakinya gemetar. Ia tidak tahu apakah suara misterius yang ia dengar tadi nyata atau hanya imajinasinya. Namun, noda darah di lantai, dan syal dengan inisial HS itu benar-benar ada. Sesampainya di panti, Arga bergegas masuk ke kamarnya. Anak-anak lain sudah sibuk dengan aktivitas masing-masing. Ada yang bercanda, ada yang mengulang pelajaran. Tidak ada yang memperhatikan dirinya. Ia segera menyelipkan syal itu di bawah bantalnya, menyembunyikannya dari pandangan orang lain. Hatinya berbisik bahwa benda ini terlalu berharga untuk sekadar diperlihatkan. Malam itu, saat semua anak tertidur, Arga tidak bisa memejamkan mata. Ia menarik syal itu dari bawah bantal, lalu menatapnya lama. Ujung syal yang sobek, benang yang kusut, noda merah yang sudah mengering, dan huruf kecil HS yang terjahit rapi. Semua itu seperti menyimpan cerita yang belum selesai. Arga mencoba mengingat semua obrolan orang dewasa yang pernah ia dengar tentang rumah tua itu. Beberapa bulan lalu, sempat ada kabar menggemparkan. Seorang warga desa ditemukan meninggal di sungai, dengan luka parah di tubuhnya. Orang-orang percaya korban terakhir kali terlihat di dekat rumah tua itu. Polisi pun sempat datang, menyelidiki. Tapi akhirnya kasus itu buntu. Tidak ada saksi, tidak ada barang bukti, dan rumah tua itu kosong melompong saat diperiksa. Namun sekarang, di tangan kecil Arga, ada sesuatu yang tidak dimiliki polisi waktu itu. Syal ini bisa menjadi petunjuk. Keesokan paginya, Arga membawa syal itu diam-diam ke sekolah. Di perjalanan, ia terus memperhatikan sekeliling. Ia merasa ada sesuatu yang aneh, seperti bayangan yang mengikutinya dari jauh. Sesekali ia menoleh, tapi jalanan kosong. Hanya ada pepohonan dan suara burung di kejauhan. Perasaan tidak nyaman itu membuatnya semakin hati-hati. Saat istirahat, Arga duduk sendirian di bawah pohon besar di halaman sekolah. Ia kembali membuka syal itu, menatap inisial HS dengan penuh rasa penasaran. Teman-temannya sempat mendekat, tapi Arga buru-buru menyembunyikannya. Ia tidak ingin ada yang tahu. Sore hari, setelah sekolah usai, Arga memberanikan diri mendatangi kantor polisi kecil di desa. Ia mengetuk pintu perlahan lalu masuk. Di sana, seorang polisi muda bernama Pak Raka menyambutnya. Pak Raka dikenal ramah dan sering berbaur dengan anak-anak di desa. Arga ragu sejenak, lalu mengeluarkan syal itu dari tasnya. "Pak, saya nemu ini di rumah tua." Suaranya pelan, hampir berbisik. Pak Raka tertegun. Isya mengambil syal itu, memeriksanya dengan seksama. Ekspresinya berubah serius. "Kamu yakin ini dari rumah tua?" Tanyanya tegas. Arga mengangguk. Ia menceritakan bahwa ia mendengar suara minta tolong, lalu masuk ke rumah itu dan menemukan syal ini tersangkut di kusen pintu. Ia tidak berani cerita soal noda darah di lantai, takut dianggap berlebihan. Pak Raka menarik napas panjang. Ia tahu betapa berharganya syal ini. Selama berminggu-minggu, polisi tidak menemukan petunjuk apapun di rumah tua itu. Namun kini, seorang anak kecil justru berhasil menemukannya. Pak Raka mengusap dagunya. "HS," gumamnya pelan. Bisa jadi ini inisial seseorang. Namun sebelum mereka bisa membicarakan lebih jauh, terdengar suara ketukan keras di pintu kantor polisi. Seorang pria berwajah tegas masuk. Ia adalah Pak Surya, polisi senior yang terkenal galak. "Raka, jangan buang waktu dengan anak-anak. Kasus rumah tua sudah ditutup. Tidak ada bukti," katanya dengan nada dingin. Pak Raka mencoba menjelaskan, tapi Pak Surya menatap Arga tajam. "Pulanglah, nak.
Jangan main-main dengan hal yang berbahaya. Arga menunduk, tangannya bergetar. Ita mirak-rawut tapi juga kecewa. Ia sudah berani datang membawa bukti, tapi malah dianggap remeh. Setelah itu, Pak Surya keluar dengan wajah keras. Pak Raka hanya bisa menghela napas panjang. Ina menepuk bahu Arga. Kamu sudah melakukan hal yang benar. Jangan takut. Syal ini akan saya simpan baik-baik. Arga mengangguk pelan. Ia meninggalkan kantor polisi dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia lega karena tidak lagi menyimpan benda itu sendirian. Di sisi lain, ia merasa kasus ini tidak akan selesai dengan mudah. Malamnya, di panti, Arga kembali sulit tidur. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jendela kamarnya diketuk pelan, tapi ketika ia melihat keluar, tidak ada siapa-siapa. Bayangan yang ia rasakan sejak pagi kembali menghantuinya. Arga mulai sadar, penemuannya bukanlah hal kecil. Ia baru saja menyentuh rahasia besar. Syal dengan inisial HS itu bukan hanya barang biasa. Itu adalah kunci menuju sebuah misteri. Misteri yang orang-orang dewasa tampaknya ingin tutupi. Dan kini, meskipun ia hanya seorang anak yatim berusia 9 tahun, ia sudah terlibat terlalu jauh untuk bisa mundur. Beberapa hari setelah Arga membawa syal robek itu ke kantor polisi, desanya kembali ramai dengan bisik-bisik warga. Orang-orang di warung kopi, di sawah, bahkan di tepi jalan, kembali membicarakan kasus pembunuhan yang sempat tenggelam. Nama rumah tua itu muncul lagi dalam percakapan, seolah bayangannya tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan orang-orang. Namun, meskipun kabar beredar semakin luas, penyelidikan polisi tetap berjalan lambat. Beberapa warga mulai kehilangan kepercayaan. Mereka merasa polisi hanya datang, mondar-mandir, mencatat sesuatu di buku laporan, lalu pergi tanpa hasil. Kasus ini memang sudah lama menjadi misteri. Korban, seorang pria yang dikenal ramah di desa, ditemukan tewas mengenaskan di sungai dengan luka parah di tubuhnya. Banyak yang mengatakan, sebelum menghilang, korban terakhir kali terlihat berjalan ke arah rumah tua itu. Itulah mengapa polisi menjadikan rumah tua sebagai titik penyelidikan utama. Namun ketika pertama kali mereka memeriksa, rumah itu kosong. Tidak ada barang bukti, tidak ada jejak kaki, tidak ada senjata tajam, dan tidak ada tanda-tanda perlawanan. Semua bersih, terlalu bersih untuk ukuran rumah tua yang sudah lama tidak dihuni. Orang-orang desa heran. Bagaimana mungkin ada pembunuhan keji, tapi tidak ada bekas pertarungan, tidak ada benda yang tertinggal, bahkan tidak ada saksi mata. Polisi pun dibuat bingung. Mereka sudah menggeledah setiap ruangan, dari loteng sampai gudang belakang, tapi hasilnya tetap nihil. Sebagian warga berbisik, kasus ini tidak akan pernah terungkap karena ada kekuatan gaib yang menutupinya. Mereka percaya suara-suara aneh di rumah tua adalah roh penasaran korban. Ada juga yang yakin rumah itu sudah menjadi sarang makhluk halus, sehingga polisi tidak akan pernah bisa menemukan bukti. Namun ada juga warga yang lebih sinis. Mereka mengatakan, bukannya gaib, polisi memang sengaja tidak mau menyentuh kasus ini karena pelakunya orang penting. Ada nama besar yang terlibat, seseorang yang berkuasa, sehingga penyelidikan terhenti begitu saja. Arga mendengar semua bisikan itu, entah dari ibu pengurus panti, dari guru sekolah, atau dari orang-orang yang tanpa sadar membicarakan kasus itu di dekatnya. Ia semakin yakin, syal dengan inisial HS yang ia temukan adalah kunci yang hilang. Di sisi lain, Pak Raka, polisi muda yang pertama kali menerima syal itu dari Arga, sebenarnya ingin menggali lebih dalam. Ia percaya anak kecil itu tidak mungkin berbohong soal temuannya, namun ia tidak bisa bergerak bebas. Atasan-atasannya bersikap dingin, seolah tidak mau kasus ini diungkit kembali. Pak Raka sempat mencoba meyakinkan seniornya Pak Surya bahwa syal itu perlu diteliti. Tetapi tanggapannya hanya berupa tatapan tajam dan kalimat singkat. Kamu terlalu polos, Raka. Tidak semua kasus bisa diselesaikan. Ada yang lebih baik dibiarkan diam. Jawaban itu membuat hati Pak Raka gelisah. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kasus pembunuhan biasa. Namun ia juga sadar, jika ia terlalu memaksa, karirnya bisa hancur. Bagi Arga, situasinya lebih membingungkan. Ia sudah menyerahkan barang bukti itu. Ia berharap polisi akan segera menemukan pelakunya, mengungkap kebenaran, dan membuat orang-orang desa tenang. Namun kenyataannya, justru semakin banyak pertanyaan tanpa jawaban. Malam-malam di panti pun terasa berbeda. Arga sering termenung di dekat jendela kamarnya, memandangi bulan yang menggantung di langit. Ia bertanya dalam hati, apakah suara lirih yang ia dengar di rumah tua benar-benar ada? Apakah itu hanya khayalannya? Ataukah memang ada seseorang atau sesuatu yang mencoba memberinya petunjuk?
Ia teringat kembali saat berdiri di ruangan gelap itu, melihat noda merah di lantai, dan meraih syal yang tersangkut di kusen pintu. Semua begitu nyata, begitu jelas. Tidak mungkin itu hanya imajinasi seorang anak kecil. Sementara itu, polisi masih berputar-putar dalam kebingungan. Mereka memanggil beberapa saksi, menanyakan warga sekitar, namun jawabannya selalu sama. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu, tidak ada yang berani bicara. Semua seakan bungkam. Beberapa orang bahkan memilih diam karena takut. Mereka percaya, jika benar ada orang besar yang terlibat, membuka mulut hanya akan membawa malapetaka. Lebih baik pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak melihat, dan melanjutkan hidup seperti biasa. Bagi polisi, kasus ini seperti jalan buntu. Bagi warga, ini seperti rahasia yang tidak boleh disentuh. Tapi bagi Arga, ini justru seperti teka-teki yang menuntut untuk diselesaikan. Setiap kali ia mendengar desas-desus, rasa penasarannya semakin besar. Mengapa syal itu ada di rumah tua? Siapa pemilik inisial HS? Mengapa polisi terlihat takut? Dan yang paling penting, siapa yang sebenarnya dibunuh di rumah itu? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Meskipun ia hanya seorang anak yatim berusia 9 tahun, hatinya terasa berat memikirkan semua misteri yang belum terjawab. Malam itu, sebelum tidur, Arga berbisik pada dirinya sendiri. Kalau orang dewasa tidak bisa menemukan jawabannya, mungkin aku yang harus mencari. Itulah awal tekad kecil yang tumbuh dalam hati seorang bocah yatim. Sementara polisi berhenti di jalan buntu, Arga justru melangkah maju. Ia tahu keadaan sekalian voluminaman. Sesuatu yang masih tersembunyi di balik rumah tua itu. Sesuatu yang menunggu untuk digali kembali. Hari-hari setelah polisi berhenti bergerak membuat suasana desa semakin penuh dengan rasa penasaran yang bercampur ketakutan. Warga masih membicarakan rumah tua itu. Namun tidak ada yang berani benar-benar mendekat. Jalan menuju rumah itu sepi, rerumputan semakin tinggi, dan udara di sekitarnya seolah lebih dingin dibanding tempat lain. Bagi sebagian orang, rumah tua itu hanyalah sumber kesialan, namun bagi Arga, rumah itu seperti memanggilnya kembali. Anak itu merasa ada sesuatu yang belum selesai. Syal robek dengan inisial HS masih terus terbayang dalam pikirannya. Ia selalu teringat saat memegang kain itu dengan tangan kecilnya, merasakan seratnya yang kasar, dan membaca huruf-huruf bordiran yang jelas sekali menandai kepemilikan seseorang. Meskipun sudah ia serahkan ke polisi, Arga merasa syal itu bukan satu-satunya petunjuk. Masih ada jejak lain yang belum ditemukan. Suatu sore, setelah pulang dari sekolah, Arga duduk di belakang panti asuhan, di bawah pohon mangga besar yang sudah tua. Di sana, ia sering mengasingkan diri, jauh dari kebisingan anak-anak lain. Ia mengingat kembali semua cerita yang ia dengar dari warga desa, tentang korban yang terakhir kali terlihat berjalan ke arah rumah tua, tentang desas-desus orang besar yang mungkin terlibat, dan tentang suara-suara aneh yang sering terdengar di malam hari dari arah rumah itu. Arga mencoba merangkai semua itu dalam pikirannya. Ia bukanlah detektif, apalagi orang dewasa yang mengerti hukum. Namun ia punya rasa ingin tahu yang tajam, dan yang lebih penting, ia punya keberanian. Hatinya berkata, kebenaran hanya bisa ditemukan dengan kembali ke rumah tua itu. Beberapa hari kemudian, kesempatan itu datang. Malam di panti terasa lebih sunyi dari biasanya. Ibu pengurus sedang sibuk menemani anak-anak yang sakit, sementara yang lain sudah terlelap. Arga memutuskan keluar diam-diam. Dengan langkah hati-hati, ia melewati halaman, menyelinap melalui pagar bambu yang sudah rapuh, lalu berjalan menuju jalan setapak yang mengarah ke rumah tua. Langkah kecilnya menyusuri jalan itu terasa berat. Angin malam membuat dedaunan bergesekan, menimbulkan suara lirih yang seolah mengikuti langkahnya. Bulan bersinar pucat, menerangi jalan dengan sinar keperakan. Arga menggenggam erat senter kecil yang ia pinjam diam-diam dari gudang panti. Sesampainya di depan rumah tua, Arga menelan ludah. Dinding rumah tampak lebih rapuh, catnya mengelupas, jendela-jendela berdebu, dan pintunya berderit setiap kali diterpa angin. Tapi tekad dalam hatinya mengalahkan rasa takut. Ia menyalakan senter, lalu masuk melalui celah pintu yang sedikit terbuka. Di dalam, suasana terasa sama seperti sebelumnya. Udara dingin, bau debu, dan kayu lapuk memenuhi ruangan. Lantai berderit setiap kali ia melangkah. Namun kali ini Arga lebih berani. Ia tidak hanya berdiri di ruang depan, melainkan menyusuri koridor yang lebih dalam. Ia memeriksa setiap sudut, menyorotkan senter ke arah dinding dan lantai. Pada awalnya, ia tidak menemukan apapun selain sarang laba-laba dan papan kayu yang retak. Tetapi ketika ia sampai di sebuah ruangan kecil di sisi kiri, matanya menangkap sesuatu yang berbeda. Di lantai kayu,
Ada sebuah goresan panjang, seolah papan itu pernah digeser dengan paksa. Arga berjongkok dan memperhatikan lebih dekat. Papan kayu itu tampak lebih baru dibanding papan lain di sekitarnya, seperti pernah diganti atau diperbaiki. Dengan rasa penasaran yang membuncah, ia mencoba mencongkel papan itu menggunakan potongan besi kecil yang ia temukan di sudut ruangan. Setelah beberapa kali mencoba, papan itu akhirnya terbuka sedikit. Di bawah papan, ada ruang kosong sempit. Arga menyinari dengan senter, dan hatinya berdegup kencang. Di dalamnya ia menemukan beberapa benda yang terbungkus kain. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkannya satu persatu. Yang pertama, sebuah buku catatan dengan sampul kulit lusuh. Isinya penuh dengan tulisan tangan yang terburu-buru, beberapa halaman bahkan terkena noda merah kecoklatan yang sudah mengering. Yang kedua, sebuah pisau kecil berkarat dengan gagang kayu. Dan yang terakhir, sebuah foto lama yang warnanya mulai pudar. Foto itu memperlihatkan beberapa orang duduk bersama. Arga mengenali salah satunya, korban yang tewas, pria ramah yang sering tersenyum pada anak-anak panti sebelum kematiannya. Namun ada juga seorang pria lain di foto itu, yang di bajunya tertera inisial HS. Arga tertegun. Semua potongan ini terasa seperti bagian dari teka-teki besar yang selama ini tersembunyi. Ia tidak mengerti sepenuhnya, tapi ia tahu. Benda-benda ini adalah bukti nyata yang lebih kuat daripada sekadar syal robek. Namun saat ia hendak memasukkan kembali barang-barang itu ke dalam bungkusan, ia mendengar suara berderit dari luar ruangan. Langkah pelan, seakan ada orang lain di rumah itu. Jantung Arga berdegup semakin cepat. Ia buru-buru menutup papan kayu, menyimpan barang-barang itu dalam tas kecilnya, lalu menyalakan senter dengan cahaya redup. Ia tidak berani berlama-lama. Dengan langkah cepat namun hati-hati, ia keluar dari ruangan itu, melewati koridor, dan akhirnya berlari keluar rumah tua. Malam itu, napasnya tersengal-sengal ketika ia sampai kembali di halaman panti. Namun meskipun tubuhnya gemetar, matanya memancarkan cahaya tekad baru. Kini ia memiliki benang merah yang lebih jelas, syal dengan inisial HS, buku catatan dengan tulisan tergesa-gesa, pisau berkarat, dan foto lama yang menunjukkan korban bersama seseorang yang misterius. Semua itu bukan kebetulan. Semua itu adalah bagian dari rahasia besar yang selama ini tertutup rapat. Arga tahu, jalan di depannya akan semakin berbahaya. Tapi ia juga sadar ia tidak bisa berhenti sekarang. Malam itu, setelah berhasil keluar dari rumah tua dengan membawa barang-barang yang ia temukan, Arga tidak bisa tidur. Ia duduk di ranjang tipisnya, memandangi tas kecil yang ia sembunyikan di bawah bantal. Jantungnya masih berdegup kencang, namun matanya penuh dengan rasa penasaran. Ia mengambil buku catatan lusuh itu dan membuka lembar demi lembar. Tulisan tangan di dalamnya tampak terburu-buru. Beberapa kalimat bahkan seperti ditulis dalam keadaan tertekan. Kata-kata yang tertera sederhana namun penuh tanda bahaya. Ada kalimat yang berbunyi, "Mereka tidak boleh tahu. Kalau aku buka mulut, nyawaku tidak selamat." Semua jejak ada di rumah tua. HS selalu datang malam-malam, membawa orang-orang yang aku tidak kenal. Aku hanya diam, tapi hatiku takut. Arga membaca berulang-ulang, berusaha memahami maksud dari catatan itu. Nama HS muncul beberapa kali, seolah menjadi tokoh kunci dalam cerita yang ditulis dengan tergesa. Di beberapa halaman lain, ada catatan tentang pertemuan rahasia, transaksi gelap, dan ancaman yang samar. Semakin banyak Arga membaca, semakin ia yakin bahwa korban yang tewas tidak hanya menjadi korban kebetulan, ada rencana besar di baliknya. Pembunuhan itu bukan sekadar amarah sesaat, melainkan cara untuk membungkam seseorang yang tahu terlalu banyak. Arga menutup buku itu dan menghela napas panjang. Matanya kemudian tertuju pada foto lama yang ia temukan. Ia menyorotinya dengan senter kecil, memperhatikan wajah-wajah yang ada di sana. Korban terlihat duduk di bangku kayu, tersenyum, sementara di sampingnya berdiri seorang pria jangkung dengan tatapan tajam. Di dada pria itu tertera nama dengan inisial khas. Hatinya bergetar. Ia tidak tahu siapa pria itu secara pasti, namun wajahnya terasa tidak asing. Seolah ia pernah melihat sosok itu di desa, meskipun hanya sekilas. Ingatan samar muncul, tentang seseorang yang pernah datang dengan mobil besar, berbicara dengan kepala desa, lalu pergi tanpa menoleh pada orang kecil di sekitarnya. Arga merasakan benang merah semakin jelas. Syal robek dengan inisial HS, catatan penuh ancaman, pisau berkarat yang mungkin digunakan sebagai senjata, dan foto lama yang menunjukkan hubungan antara korban dan pria misterius itu. Semua seolah mengarah pada satu nama. HS. Namun, ada satu masalah besar. Arga hanyalah anak kecil. Ia tidak tahu bagaimana cara membawa bukti ini ke orang yang tepat.
Polisi tampak takut, warga memilih diam, dan orang-orang dewasa seakan tidak ingin menyentuh kasus ini. Malam itu, ia memutuskan untuk berbagi dengan seseorang yang ia percaya. Orang itu adalah Pak Raka, polisi muda yang pernah ia temui saat menyerahkan shell robek. Hanya Pak Raka yang terlihat jujur dan tidak memandangnya dengan tatapan meremehkan. Keesokan harinya, Arga memberanikan diri. Ia menunggu sampai jam sekolah selesai, lalu berjalan menuju kantor polisi dengan tas kecil di punggung. Perjalanannya terasa panjang. Setiap langkah seperti penuh risiko. Ia takut jika ada orang yang memperhatikannya. Takut jika ada yang mengetahui barang-barang yang ia bawa. Sesampainya di kantor polisi, Arga langsung mencari Pak Raka. Untungnya, pria itu sedang duduk di meja kecilnya, menatap berkas-berkas dengan wajah letih. Ketika melihat Arga datang, matanya langsung melembut. "Arga, ada apa kamu kesini lagi?" Tanyanya dengan suara pelan. Arga menunduk sebentar, lalu mengeluarkan tas kecil dari punggungnya. Dengan hati-hati ia meletakkannya di meja lalu berkata, "Aku menemukan ini." Di rumah tua, Pak Raka terkejut. Ia membuka tas itu, melihat isi di dalamnya satu persatu. Ketika ia membaca catatan lusuh, matanya membesar. Saat melihat pisau berkarat, ia menarik napas panjang. Dan ketika menatap foto lama, wajahnya berubah serius. "Ya Tuhan," bisiknya lirih. Ia memandang Arga dengan tatapan penuh keheranan. "Kamu menemukan semua ini sendirian?" Arga mengangguk. Ia takut dimarahi. Tapi keberaniannya lebih besar daripada rasa takut itu. Pak Raka menutup buku catatan itu dan menyandarkan tubuhnya ke kursi. Ia tahu barang-barang ini adalah bukti penting yang bisa membuka jalan baru. Tetapi ia juga sadar, jika bukti ini jatuh ke tangan yang salah, nyawa Arga bisa terancam. "Arga, dengarkan baik-baik," ucap Pak Raka dengan nada tegas. "Apa yang kamu temukan ini sangat berbahaya. Jangan pernah ceritakan ke siapapun, bahkan pada teman-temanmu di panti. Kalau orang yang salah tahu, kamu bisa dalam bahaya." Arga menelan ludah, lalu bertanya lirih, "Pak, siapa HS itu sebenarnya?" Pak Raka terdiam. Wajahnya menegang, matanya menatap kosong ke arah jendela. Setelah beberapa saat, ia menjawab dengan suara pelan, seolah takut ada yang mendengar. "HS adalah orang besar. Bukan hanya di desa ini, tapi juga punya pengaruh sampai ke kota. Dia punya uang, punya koneksi, dan banyak orang melindunginya. Semua orang takut padanya. Bahkan beberapa orang di kantor ini pun tidak berani menyentuhnya." Arga terdiam, hatinya gemetar. Ia tidak menyangka huruf-huruf sederhana yang ia lihat di shell robek itu ternyata menyimpan nama seseorang yang begitu berkuasa. Pak Raka menunduk lagi pada barang-barang itu. "Tapi dengan bukti ini, mungkin ada jalan. Aku tidak bisa menjanjikan apapun, tapi aku akan berusaha. Karena korban ini pantas mendapatkan keadilan." Ucapan itu membuat mata Arga berbinar. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada orang dewasa yang benar-benar mau mendengarkannya. Namun kebahagiaan itu hanya bertahan sebentar, karena tiba-tiba terdengar suara langkah berat mendekat. Seorang polisi senior masuk ke ruangan, menatap tajam ke arah meja Pak Raka. Matanya langsung tertuju pada barang-barang yang terbuka. "Apa itu?" tanyanya dengan nada curiga. Pak Raka buru-buru menutup buku catatan itu dan berkata dengan tenang, "Hanya barang bukti lama, Pak, tidak penting." Polisi senior itu menatap lama, lalu mendengus. "Jangan buang waktu dengan kasus yang sudah ditutup. Kamu tahu aturannya." Ia berbalik dan keluar ruangan, meninggalkan suasana tegang. Arga menggenggam ujung bajunya, wajahnya pucat. Malam itu, udara desa terasa lebih dingin dari biasanya. Awan menutupi bulan, membuat jalanan gelap gulita. Angin bertiup kencang, menggoyangkan dedaunan pohon jati di sepanjang jalan. Suasana begitu sunyi, hanya suara jangkrik sesekali terdengar. Arga duduk di dekat jendela kamarnya di panti asuhan, menatap langit yang kelam. Hatinya gelisah. Sudah beberapa hari sejak ia menyerahkan barang bukti kepada Pak Raka. Namun belum ada kabar apapun. Polisi muda itu sempat menemuinya sekali, diam-diam, dan hanya berpesan singkat. "Tetaplah hati-hati. Jangan terlalu sering keluar malam. Ada mata-mata yang mengawasi." Kata-kata itu terus bergema di kepala Arga. Ia merasakan ketakutan, namun juga rasa penasaran yang semakin membesar. Seolah ada sesuatu yang masih belum selesai. Seolah masih ada rahasia yang menunggu untuk diungkap. Malam itu, saat ia hendak menutup jendela, telinganya menangkap suara samar dari kejauhan. Sebuah bisikan lirih, nyaris tertelan oleh angin malam. Suara itu datang dari arah rumah tua. Arga menahan napas. Suara itu tidak asing. Ia pernah mendengarnya sebelumnya.
malam saat ia pertama kali masuk ke rumah tua. Suara lirih itu seolah memanggil, seolah meminta tolong. Tanpa berpikir panjang, ia meraih senter kecilnya. Kakinya melangkah pelan keluar dari kamar, menyelinap melewati lorong panti, lalu keluar melalui pintu belakang. Malam itu, langkah Arga kembali menuju rumah tua. Perjalanan terasa lebih menegangkan dari sebelumnya. Setiap bayangan pohon seperti bergerak mengikuti, setiap hembusan angin seperti membawa bisikan. Namun Arga terus berjalan, menahan rasa takut yang mencoba menguasainya. Sesampainya di depan rumah tua, suasana terasa jauh lebih mencekam. Bangunan itu berdiri kokoh meski rapuh, jendela-jendelanya gelap, dan pintunya berderit pelan tertiup angin. Dari dalam, samar-samar terdengar suara itu lagi. Lebih jelas, lebih dekat. Dengan tangan gemetar, Arga mendorong pintu. Senter kecilnya menyorot ke dalam ruangan. Bayangan panjang menari di dinding saat ia melangkah masuk. Udara di dalam lebih dingin, dan aroma kayu lapuk bercampur dengan bau besi berkarat. Suara itu membawanya menuju ruangan kecil di sisi kiri. Ruangan yang sebelumnya ia temukan papan lantainya bisa dibuka. Kali ini, suara lirih itu terdengar lebih jelas, seolah-olah berasal dari bawah lantai. Arga berjongkok, menyalakan senter, lalu kembali mencongkel papan kayu itu. Begitu terbuka, suara itu terdengar begitu dekat, lirih, sedih, seperti tangisan yang terjebak. Ia menyorotkan cahaya senter ke dalam ruang sempit itu. Dan kali ini, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Di antara debu dan serpihan kayu, terlihat sisa-sisa kain yang sama dengan syal robek yang dulu ia temukan. Namun di sampingnya, ada sesuatu yang lebih mengerikan. Tulang belulang manusia, tertutup sebagian oleh tanah dan debu. Arga menutup mulutnya, menahan jeritan. Tubuhnya gemetar. Kini ia mengerti. Rumah tua itu bukan hanya tempat singgah, tapi juga tempat kematian. Suara yang ia dengar selama ini bukan ilusi. Itu adalah suara korban yang terbunuh. Suara yang belum menemukan keadilan. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki dari arah pintu depan. Berat, mantap, dan mendekat perlahan. Arga panik. Ia buru-buru menutup papan kayu itu dan mematikan senter. Ia bersembunyi di balik lemari tua yang reyot, menahan napas sekuat tenaga. Suara langkah itu semakin dekat. Dari celah lemari, Arga melihat sosok pria jangkung masuk ke ruangan. Meski cahaya remang, Arga mengenali wajah itu. Wajah yang pernah ia lihat di foto lama. Wajah dengan tatapan tajam. Dialah HS pria itu berdiri di tengah ruangan, memandang sekeliling dengan mata curiga. Bibirnya bergumam pelan, seolah berbicara dengan dirinya sendiri. Sudah lama, tapi jejak itu masih ada. Seharusnya semuanya hilang. Tidak boleh ada yang tahu. Arga menahan napas semakin kuat. Jantungnya berdetak keras, takut terdengar oleh pria itu. Dalam kegelapan, ia merasakan ketakutan yang luar biasa, tapi juga kemarahan. Inilah orang yang menjadi penyebab semua misteri ini. Inilah sosok yang selama ini menebar ketakutan di desanya. CS berjongkok sebentar, mengetuk papan lantai dengan ujung sepatunya. Wajahnya berubah gelisah. Aku harus memastikan semuanya tetap terkubur. Gumamnya lagi. Saat itu, suara lirih kembali terdengar. Lebih jelas, lebih keras, seolah berteriak meminta pertolongan. HS tampak terkejut. Ia menoleh ke kiri dan kanan, seakan mendengar suara itu juga. Wajahnya pucat. Tidak, ini tidak mungkin. Arga menutup matanya rapat-rapat, tubuhnya gemetar. Namun di dalam hati, ia tahu suara itu bukan datang untuk menakut-nakuti dirinya. Suara itu datang untuk menunjukkan kebenaran, untuk menyaksikan siapa pelaku yang sebenarnya. Beberapa detik kemudian, langkah kaki lain terdengar dari arah pintu. Lampu senter besar menyorot ruangan. Suara lantang memanggil, "Hentikan di situ." Itu suara Pak Raka bersama dua polisi lain. Mereka masuk dengan tegas menodongkan senjata. HS tersentak, wajahnya panik. "Apa yang kau lakukan di sini, HS?"